Ya kalau di dalam tidak ada sekali. Ini udah berapa lama nih? Ya banyak. Kasihan banget. Baik, ini jalanannya semakin menanjak ke atas. Jadi di area sini tuh banyak pohon-pohon besarnya. Juga ini yang dominan di sini tuh pohon jati ya. Ada pohon jati. Oh, banyak pohon jatinya. Ijal udah duluan. Gue ini pakai sepatu safety, tapi dia pakai sandal jepit loh, celana pendek. Emang kalau udah biasa sih nggak masalah. Jadi teman-teman, seperti tujuan awal kita emang mau mencari pondok yang hilang. Jadi itu tempat kebunnya, bekas kebun nilam orang tua dari Jali itu ada di atas sana. Itu setelah ditinggal beberapa tahun, kurang lebih 9 tahun ya. Itu posisinya tuh udah rimbun banget, udah hutan belantara lagi. Jadi di situ kata Ijal itu emang ada pondok, ada rumah-rumahan besar gitu, rumah panggung ala Sulawesi gitu. Nah, rumah panggung itu view-nya katanya bagus banget. Kalau kita bisa berhasil mendapatkan pondok itu, next kita bakal bermalam di tempat itu. Informasi teman-teman, ini sebenarnya sudah pukul 3 sore. Jadi sebenarnya kita kesorean naiknya ini. Tapi karena memang waktunya adanya sekarang, ya mau apa lagi, kita gas langsung aja. Nggak tahu ini kita udah di ketinggian berapa. Di situ tuh jurang semua tuh. Ini ada pohon bambu. Kita harus berhati-hati. Takut banyak binatang liar. Teman-teman, kita melewati area pohon-pohon bambu. Kanan kiri kita pohon bambu. Tuh. Wow. Teman-teman dengar nggak? Suaranya horor banget ya. Suara bambu gesekan gitu. Tuh. Ini bahaya nih kayak gini. Pohon-pohon kayak gini tuh biasanya tuh banyak ulernya. Ular beracun. Tuh, pohon bambu banyak banget. Jalanan juga nih ketutup pohon bambu yang tumbang. Let's go. Semangat. Tuh jurangnya semakin dalam, ketinggian kita semakin
tinggi di atas. Wah, di jalan ada ranting-ranting pohon. Ini pohon apa ya? Rantingnya sampai menjulang kayak begini. Di belakangnya ada pohon bambu sih. Kita udah hampir setengah jam perjalanan. Wah, kita ditinggal. Ayo teman-teman, harus dikejar. Tenang banget ya kalau di dalam hutan ya. Tidak ada distraksi. Gimana bro? Kita berhenti kenapa nih? Jadi kata Ijal tuh, kita bakal masuk ke berantara hutan ini. Sebelumnya ini tempatnya bokapnya. Ini merupakan kebun nilam. Ini dulu waktu zaman-zamannya industri nilam lagi hype-hypenya. Sini nilam semua. Ini pohon apa? Kita bakal masuk ke dalam area hutan dalam ini. Area hutan. Ini pohon apa, bro? Nilam, bro. Hah? Nilam. Kok nilam gini? Iya. Oh, bercanda dia. Kita istirahat dulu. Katanya. Nah, jadi kalau hutan itu tuh kayak gini nih. Bentuknya tuh kayak gini nih. The real forest. Ini udah macam-macam aja nih tanaman di sini. Emang horor banget ya suara bambu itu ya. Ketika ditiup angin. Ini tadi gue penasaran nih pohon apa ini. Oke, gimana? Kita masuk. Ayo kita cari pondok lu yang hilang itu. Jadi misi kita, adventure kita ini mencari pondok yang hilang. Biar gue yang di depan karena gue bawa parang. Sengaja bawa parang buat ngebuka jalan gitu. Soalnya ilalang semua. Oke teman-teman, kita tadi sebenarnya kan lewat situ tuh, bawah situ yang pinggir, tapi kata Ijal kita disuruh lewat atas saja biar lebih dekat katanya, soalnya jarak pondoknya tuh agak lumayan jauh. Lo mau butuh ini nggak, golok nggak nih parang buat membuka jalan nih? Sambil kita videoin teman, ini jadi turunan nih, jadi perbukitan dia. Kita masuk ke dalam. Sunyi sekali. Wah, ini kayak ada jalur ini nih, jalanan nih di sini. Oke, dari kita masuk hutan ini. Jangan sampai ketemu sama bot aja, babi hutan.
Kalau ketemu babi hutan gimana ininya bro, preventifnya gimana ini, kita serang apa gimana? Biasanya tuh babi hutan ngumpul bikin sarang tuh. Ini menurut jalanannya. Itu ada pagar itu. Tangga ya. Di situ ada tangga tuh. Oh, ini mah jalan kita yang tadi kali ya, bukan? Jadi emang misi kita tuh mencari pondoknya yang hilang. Harusnya kalau ada bantuan drone atau apa tuh gampang kita nemuinya. Ini kita tanpa bantuan apa-apa ini. Masuknya nih. Jadi feeling aja. Ini jadinya feeling nih. Ini ada tangga nih. Let's go. Tumbuhannya liar semua. Wah teman-teman, seperti gue bilang ini adalah sapi. Jadi seperti kata gue, emang pola pemeliharaan sapi di daerah Bombana, khususnya di pegunungan kayak begini nih, dilepas ke alam liar. Jadi mereka tuh pada ngelepas sapinya ke dalam hutan dan membiarkan sampai gede. Wah, ini udah ada tanda-tanda nih. Ini banyak kayu-kayu gelondongan. Oh, untung kita pakai sepatu safety. Ada jamur teman-teman. Ini jamur kayu. Ini bekas orang nebang ini nih, pohon nih. Ini dari hutan. Kita masuk dari hutan. Udah gelap, benar-benar gelap. Agak gelap-gelap sedikit maksudnya. Si Bang Ijal itu masih memperkirakan dia posisi tanahnya di mana, posisi pondok itu ada di mana. Jadi ini udah hampir 10 tahun ditinggalkan tuh keadaannya udah sampai ditumbuhi pohon-pohon kayak gini. Cepet juga maksudnya buat tumbuh kayak begini tuh prosesnya. Ini kita menurun lagi teman-teman. Oh, ini bambu kalau kecil dia kayak gini nih. Itu gede tadi versi yang pas kita baru masuk itu. Ini kecil-kecilnya kayak gini nih. Pohon bambu. Oke. Ini benar-benar turunan. Ijal lagi buka jalan.
Ya, jadi kita harus waspada. Tapi ini tanah agak gembur ya sini ya. Ya konturnya agak gembur di sini. Mungkin karena nggak terlalu kena sinar matahari kali ya. Oke teman-teman, gua nggak tahu ini arah kemana. Kayaknya jauh banget ya. Ini pohon apa ya? Tuh, dia merambat dan berduri. Merambat berduri nih durinya tuh. Let's go. Kita jangan sampai salah jalan. Ini apa bro? Ini lengkuas loh. Bisa-bisanya ada lengkuas di sini tengah hutan. Oke, kita harus perhatikan bagian atas dulu. Jangan sampai lengah. Coba kita ikuti aja sumber suara sapi itu tuh. Oh gitu. Oh kita lama-lama nurun gini ya? Apa enggak kita coba naik ke atas itu? Situ. Coba dibuka dulu jalan nih. Banyak rimbun. Coba jalan dulu. Oke, kita nyasar dari teman-teman. Ya, disinilah seninya. Ketika berpetualang dan tidak tahu tempat tujuannya berada, selalu ada aja tantangannya. Ya seperti ini. Kalau kita udah tahu pet jalannya sih ya kurang greget aja, bukan petualang namanya. Oke teman-teman, aduh, keselimpet, hampir jatuh. Kita naik lagi ke arah wah itu bahaya teman-teman. Tuh kamu teman-teman harus hati-hati tuh. Tadi gue megang pohon ini nih, ternyata dia ada tumbuhan yang tajam merambat tadi. Dia berambat di batang pohon. Oke, let's go.
teman-teman. Kita dari tadi muter-muter tahu. Jadi emang nggak jelas. Nggak jelas ini tempatnya di mana. Intinya pakai feeling aja. Ketika kita di depan jalan tadi itu yang masih ada set jalur-jalur buat kendaraan itu masuk ke dalam hutan. Jadi tandanya tuh tikungannya nanjak tadi, belok kiri buat masuk ke dalam kebun atau pondoknya Bang Ijal. Cuman emang kita kayak muter-muter aja dari tadi ini, nggak ketahuan. Jadi sebenarnya dulu itu di sini tuh kebun dia ini nggak ada, pohon-pohon ini nggak ada semua, jadi lapang gitu kayak savana gitu. Nah di situ dulu nih tanah ini nih ditanam nilam, pohon nilam. Pohon nilam itu dia bentuknya tuh kayak jenis pohon merambat ya kalau nggak salah ya. Pokoknya dia bentuknya kayak pohon bayam gitu ditanamnya. Kita kehilangan aja. Oi. Kehilangan dia. Yap. Oke teman-teman, Ijal udah mulai teriak. Ternyata dia dari duluan di sana. Gila, gua haus banget. Hampir bos. Gua haus banget. Kenapa bro? Hap. Yap. Udah gonya. Kita hampir aja ke sasaran jauh bro. Kenapa tuh? Bro ikutin gua bro. Apa itu? Mana? Hah? Oh ini tempatnya. Iya bro. Oh. Jadi itu dia pondoknya, teman-teman. Nah, karena kita udah dapat pondok ya, next kita bakal nginep di sini. Wah, oke. Oh dulu ini nggak ada pohon ya. Jadi dulu ini nggak ada pohon apapun di sini nih. Ini terbuka, ini dia pondoknya nih teman-teman. Ya ampun, akhirnya kita berhasil menemukan pondok yang hilang. Jadi gini kondisinya setelah ditinggal 10 tahun ya. Wah, oh ini ada air. Oh ini nampung air hujan. Karakteristik ini bangunannya dia pakai kayu jati nih. Nah, jadi ini kayak rumah panggung Sulawesi emang kayak gini nih. Ini dia pondoknya nih. Kata Ijal itu kalau nggak ada pohon-pohon di sini depan ini, pemandangannya indah banget. Bisa ngeliat ke bawah. Ini karena udah ditumbuhi pohon segala macam, jadi kayak begini lah. Itu ada ini tuh nangka. Ada nangka tuh.
Jadi teman-teman, setelah kurang lebih 10 tahun aktivitas kebun dan industri nilam di tempat ini berhenti ya. Kondisi pondoknya seperti teman-teman lihat di depan sekarang ini, ya seperti ini. Kondisinya apa adanya. Karena sudah lama nggak keurus, jadi bagian kayunya itu ada yang mengalami beberapa pelapukan atau sudah rapuh ya teman-teman. Yang masih baik-baik saja itu di bagian atap sengnya aja. Sisanya tuh kayunya ya benar-benar sudah pelan-pelan rapuh dan lapuk ya. Jadi dulunya pondok ini tuh bukan sekedar bangunan pondok biasa aja. Jadi ini tempat buat istirahat para pekerja kebun atau saat aktivitas kebun nilam di sini tuh masih berjalan dengan normal. Dan seperti yang tadi dibilang sama Ijal, dulu area ini di sini tuh luasnya kurang lebih 10 hektar kalau nggak salah. Itu benar-benar lapang dan enggak ditumbuhi pohon liar sekalipun atau semak-semak belukar seperti kondisi yang kita lihat seperti sekarang ini. Setelah jalan tadi naik ke atas tuh masih ada peninggalan 10 tahun yang lalu. Tadi katanya suruh hati-hati nih. Ini agak rapuh dia udah kayunya. Enja yang anunya. Ya kita harus injak di bagian batang, di bagian tulangnya. Oh, lengkap, ada kasurnya juga, ada bantal. Next kita coba deh nginep di sini di dalam hutan. Wow. Ya kan lumayan juga nih. Wah, bunyinya kretek-kretek. Oh, ini bagian dapur atau ininya kayaknya. Ini dapur. Coba kita masuk ke dalam. Shit. Ini bagian dapur atau buat tempat mandi kayaknya. Nah, seperti ini teman-teman. Itu ada kompor. Kompor buat masak. Tuh teman-teman, jadi dulu itu kalau kita ngadep ke sana itu indah banget kayak ala-ala puncak gitu. Nah ini kan masih ada kelihatan tuh dikit tuh kayak gitu tuh pemandangannya. Jadi kita udah di ketinggian pegunungan perbukitan. Jadi seperti inilah keadaannya setelah 10 tahun. Yang dulunya itu ini nih bersih semua nih, nggak ada pohon-pohon, jadi kayak savana gitu. Kita bisa ngelihat ke bawah pemandangan di sana. Oke teman-teman, next kita bakal nginep di sini ya. Ya bos, kita bakal nginep di sini. Kita rasakan sensasi menginap di dalam hutan. Tapi sebelumnya gue kayaknya mau metik buah nangka itu. Ini udah bisa dimakan itu mas. Padahal kan kalau dia manjat kan sekali doang itu tebas, selesai. Dari tadi pakai bambu, bambunya mana kecil lagi.
Jatuh dia. Padahal kan kalau dia manjat kan sekali doang itu tebas. Selesai. Dari tadi pakai bambu. Bambunya mana kecil lagi. Jatuh dia. Nangka yang tadi dipanjat sama Ejal nih. Nunggu matang aja nih. Kalau mau buah matangnya, tapi kalau mau dibuat sayur, ini kayaknya udah pas deh. Jadi teman-teman, gue itu tadi sempat bawa coklat. Ini coklat yang gue bikin sendiri dari pohon kakao di belakang rumah pemilik rumah. Itu gue jemur, gue fermentasi berapa hari, terus habis itu disangrai dan di blender halus. Ini jadinya kayak begini. Habis dimasak terus gue campur sama madu asli. Ini the real coklat, the real choco. Jadi satu kayak gini nih kalorinya nih kayak satu bungkus nasi padang. Jadi sengaja bawa ini emang siapa tahu kita kehabisan tenaga. Obatnya adalah ini. Jadi ini real choco, bukan coklat yang banyak pemanisnya. Ini brown dark coklat, brown coklat ya. Ini jadi komposisi ini gue campur sama madu sama apa namanya, conventional milk. Pokoknya dimasak beberapa menit, terus habis dia matang baru kita masukin kulkas. Cuman kalau bentuknya kayak begini sih. Rasanya coklat banget. Ini rasanya coklat banget ini. Jadi nggak kayak rasa coklat kayak di supermarket gitu. Itu kan lebih banyak campuran susu sama gulanya dibanding coklatnya. Kalau ini perbandingannya memang lebih banyak campuran coklatnya waktu gue masak dibanding susu dan lain-lainnya. Si Ijal mulai waspada teman-teman karena mendengar suara gresek-gresek di balik pepohonan sana. Ini udah pukul 5 sore. Kayak kita emang harus sudah turun sebelum gelap. Kalau teman-teman dengar itu ada sapi itu bunyi loncengnya di tengah hutan. Jadi seperti yang saya bilang, kalau pohon di sini tuh kayak dari atas deh. Wah, coba pukul aja. Ambil paramu. Ambil paramu pukul. Teman-teman, bahaya, berbahaya. Kayak ada sesuatu di atas.
seng ini lagi berjalan. Mungkin biawak kali ya, karena kalau babi hutan ya pasti nggak bakal bisa manjat. Ternyata ranting itu yang goyang-goyang, ranting pohon. Oke teman-teman, karena udah semakin gelap, kita harus cepat tinggalkan tempat ini, takut kita kesasar lagi nanti keluarnya. Oke, cukup sekian teman-teman video kita mencari pondok yang hilang. Next kita coba nginep di tempat ini, bagaimana suasananya. Kita balik dulu buat mempersiapkan. Ya, kita harus ada prepare-nya dulu nih, takut kita kalau nggak ada prepare, nggak ada pegangan apa-apa. Teman-teman semua, hari udah mulai semakin gelap dan ini juga sudah waktunya mau masuk maghrib. Jadi kalau kondisi kayak gini lama-lama di dalam hutan nggak baik ya kalau kata orang tua. Jadi kita mutusin buat buru-buru untuk keluar sebelum benar-benar gelap. Jadi dengan medan yang cukup belantara seperti ini, kita harus tetap hati-hati dan waspada dengan sekitarnya. Tapi alhamdulillahnya misi kita hari ini akhirnya berhasil untuk menemukan rumah pondok yang terbengkalai yang kita cari-cari, walaupun agak letih juga tadi di awal-awal dan hampir hopeless. Oke teman-teman, perjalanan kita di Sulawesi Tenggara Bombana ini tepatnya masih panjang ya, masih banyak spot dan masih banyak cerita dan pengalaman seru yang bakal saya bagiin di edisi Nomad Packer Sulawesi Tenggara ini. Jadi buat teman-teman semua tetap tonton terus video di channel ini. Terima kasih banyak buat semua yang udah support channel Dinamis SK. Sampai ketemu di perjalanan selanjutnya.